Assalamualaikum rebahaners, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Cerita kali ini, Mamang akan merangkum film yang berjudul Krusty 1918. Film yang diangkat dari kisah nyata ini menceritakan tentang perjuangan rakyat Ukraina yang membela negaranya menghadapi serangan Soviet. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film berawal pada tahun 1917 pasca runtuhnya Kekaisaran Soviet yang dilakukan oleh kaum Bolshevik. Ukraina berupaya mendeklarasikan kemerdekaan dan telah mendapat pengakuan kemerdekaan dari berbagai negara. Namun sayangnya, kesenangan itu tidak bertahan lama. Sebab pada tahun 1918, Vladimir Lenin yang sebagai pemimpin Soviet kala itu tidak rela jika Ukraina harus lepas dari genggamannya. Vladimir Lenin mengarahkan pasukannya yang dipimpin oleh Jenderal Murapiov untuk melakukan invasi menuju Ukraina. Dengan mudah, pasukan Soviet berhasil menduduki beberapa kota penting. Bahkan mereka akan menguasai kota Kiev yang menjadi ibu kota Ukraina. Adegan berganti di sebuah kampus yang berada di kota Kiev. Seorang pemuda yang bernama Andriy yang sedang menyelesaikan tugasnya di kampus. Diketahui Andriy berasal dari keluarga cukup terpandang di kalangan militer. Kemudian Andriy bergegas menuju alun-alun kota untuk mendengar orasi pemimpin Ukraina. Di sana ia memberitahukan tentang rencana pasukan Soviet yang mencoba untuk menginvasi ibu kota demi menggagalkan kemerdekaan Ukraina. Atas kejadian itu, pemimpin Ukraina memerintahkan warganya yang masih muda maupun mahasiswa untuk menjadi anggota tentara relawan dan berjuang menghadapi pasukan Soviet yang terkenal sangat garang di medan pertempuran. Os inimigos da República Popular, a livre República da Ucrânia. Namun tidak sepenuhnya dari masyarakat yang setuju dengan perlawanan tersebut, karena mereka telah termakan propaganda lain dengan imbalan akan diberikan kebebasan jika mereka mau menyerah kepada Soviet. Walau demikian, sebagian mahasiswa yang berjiwa nasionalis mendaftarkan diri menjadi anggota militer. Canto no coral, na igreja de São Cirilo. O Valério que me disse. Sementara Andriy masih ragu untuk ikut mendaftar menjadi relawan, karena menurutnya masalah ini bisa diselesaikan dengan jalan negosiasi. Mas a minha vida toda discuti com homens do exército. Mengetahui Andriy tidak ikut bergabung menjadi relawan, sang ayah yang merupakan seorang jenderal lalu menjelaskan kepada Andriy tentang situasi negaranya yang saat ini sedang terancam. Bahkan sang ayah juga menunjukkan sebuah peristiwa kelam saat warga Ukraina telah dibantai oleh Soviet dengan kejam. Hingga akhirnya Andriy berubah pikiran dan memutuskan untuk ikut menjadi relawan. Esok harinya, semua relawan dikumpulkan di kamp pelatihan. Di sana mereka dilatih dengan keras agar menjadi prajurit yang tangguh dalam kondisi apapun. Sedangkan Jenderal Murapiov yang menjadi pemimpin dalam misi menginvasi Ukraina ternyata bekerja sama dengan mata-mata Jerman yang bernama Bug untuk membantunya mencari informasi penting dalam mengalahkan Ukraina. Nesse caso, vamos causar uma série. Com 3 trens blindados e mais. Dengan keahliannya, Bug berhasil mendapat sebuah dokumen tentang informasi kekuatan militer Ukraina, lalu menyerahkan pesan tersebut ke Jenderal Mikhail. Jenderal Mikhail akan melakukan serangan menuju stasiun Krusty. Jika wilayah tersebut berhasil dikuasai, maka Soviet akan menguasai kota Kiev dengan mudah. Tapi rencana itu telah diketahui oleh intelijen Ukraina, dan para perwira tinggi segera mengadakan pertemuan untuk membahas strategi yang akan mereka gunakan. Mereka pun mengirim pasukan relawan ke stasiun Krusty dalam menghentikan laju serangan Soviet. Di saat Andriy dan teman-temannya akan berangkat, kakaknya Andriy yang bernama Oleska datang untuk mencegah Andriy agar tidak ikut dalam pertempuran tersebut. Oleska yang merupakan seorang intelijen militer mengetahui kalau Ukraina akan kewalahan menghadapi serangan Soviet yang memang lebih unggul dalam jumlah pasukan persenjataan. Karena hal itu, Oleska mengkhawatirkan Andriy sebagai adiknya. Namun Andriy yang sudah bertekad berjuang membela negaranya, ia pun tetap berangkat ke medan pertempuran. Sebelum berangkat, teman wanita Andriy yang bernama Sofia juga datang ke sana untuk mengucapkan perpisahan kepada Andriy.
Dan akhirnya pasukan Ukraina pun berangkat menuju Krutty. Rapazes, por que estão conversando tanto? Sesampainya di stasiun Krutty, mereka pun mempersiapkan strategi dan mental dalam menghadapi pasukan merah yang akan datang. Em frente! Em frente! Di tempat lain, Jenderal Mikhail yang mendapat kabar jika pasukan Ukraina telah tiba di stasiun Krutty, ia pun segera mengerahkan pasukannya untuk mengalahkan Ukraina. Singkat cerita, pasukan Soviet telah sampai di Krutty dan akhirnya pertempuran antara pasukan Ukraina dengan pasukan Soviet pun dimulai. Ataquem! Em frente! Todos juntos! Pasukan Ukraina yang hanya berjumlah 400 tentara sangat kewalahan dalam menghadapi serangan pasukan Soviet yang mengerahkan 4.000 tentara. Namun situasi pertempuran seketika berbalik di saat pasukan Ukraina berhasil mengambil alih senjata milik pasukan Soviet. Voltem! Todos de volta aos posições! Sampai akhirnya pasukan Ukraina berhasil memaksa mundur pasukan Soviet. Setelah pertempuran usai, prajurit Ukraina yang terluka dievakuasi kembali ke markas. Quando estiver completamente escuro, Sang komandan memerintahkan 30 prajurit yang masih sehat untuk berjaga di medan pertempuran. Sementara Andriy diminta komandan untuk berjaga di stasiun dengan dibekali senjata mesin. Karena sebentar lagi kereta api akan tiba di stasiun untuk mengevakuasi para prajurit. Dan akhirnya kereta yang dinanti-nanti telah tiba dan lalu evakuasi pun dilakukan. Namun tiba-tiba pasukan Soviet datang menyerang. Dengan senjata mesinnya, Andriy mati-matian melindungi teman-temannya karena pasukan Soviet menggempur mereka tiada henti hingga membuat Andriy kewalahan, ditambah lagi dia sudah kehabisan amunisi. Lihat Andriy yang sudah terdesak, komandan memerintahkan Andriy dan prajurit yang tersisa segera menaiki kereta dan akhirnya mereka pun selamat. Walaupun telah mengevakuasi para prajurit masuk ke dalam kereta, Andriy baru menyadari kalau teman-temannya telah tertinggal. Ia memutuskan untuk kembali ke medan pertempuran. Volte imediatamente! É uma ordem! Namun sayangnya 30 tentara yang masih ditugaskan berjaga di parit malah ditangkap oleh pasukan Soviet. Pagi harinya tentara Ukraina yang berhasil ditawan oleh pasukan Soviet akan dieksekusi di atas rel kereta api di stasiun Krutty. Mereka pun sempat menyanyikan lagu kebangsaan sebelum peluru menembus tubuh mereka. Beberapa saat kemudian, Oleska diperintahkan ayahnya yang merupakan seorang jenderal menemui utusan Lenin untuk bernegosiasi di sebuah gedung di stasiun Krutty. Setelah Oleska menyerahkan dokumen-dokumen penting, kesepakatan damai antara kedua pihak pun tercapai. Di saat yang bersamaan, Andriy datang ke sana untuk mencari teman-temannya yang telah dieksekusi oleh Soviet. Ketika salah satu anggota Lenin akan menembak Andriy, Oleska mencoba menghentikan aksi tersebut. Dan terjadilah baku tembak antara anggota Lenin dengan Oleska. Walaupun Oleska berhasil menghabisi mereka semua, tetapi naasnya ia malah tertembak demi melindungi Andriy. Di saat kondisi sekarat, Oleska meminta Andriy untuk menyerahkan dokumen itu ke ayah mereka dan Oleska pun meninggal dunia.
Singkat cerita, Andriy pun berhasil kembali ke kota. Kemudian ia memberikan dokumen-dokumen tersebut ke ayahnya yaitu Jenderal Shevsky. Berkait informasi yang mereka telah kumpulkan, pihak Ukraina berhasil menangkap bekas seorang mata-mata yang bekerja sama dengan Soviet. Alhasil pasukan Soviet menghentikan sementara untuk menginvasi Ukraina. Namun di tahun 1919, Soviet berhasil menguasai ibu kota Ukraina yaitu Kiev. Setelah sekian lama, akhirnya Ukraina pun dinyatakan merdeka pada tahun 1991. Pasca runtuhnya kekuatan Uni Soviet di tahun yang sama. Dan film pun selesai. Oke lur, terima kasih sudah menonton film ini sampai selesai. Jika kalian suka, silahkan kalian bisa ikuti channel Mamang ini dengan cara subscribe, like, dan share. Aktifkan juga loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik dari Mamang. Sekian dari Mamang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.